Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf, pastinya di Haba Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Kali ini kembali dengan yaitu konten Halo Caleg. Ya, alhamdulillah saya kedatangan tamu dan saya undang sengaja, yaitu anak muda, entrepreneur, ganteng, cakep. Beliau siapa lagi kalau bukan Fauzi. Fauzan? Fauzan bin Habib Fadel Muhammad Al-Haddar. Beb bekhair. Alhamdulillah, Beb. Anak panggilnya apa nih? Abang, Habib, apa-apa? Gajib. Fauzan aja, Beb. Fauzan. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Beb. Sehat selalu. Habib bagaimana, Beb? Sehat alhamdulillah. Boleh dideketin, Beb. Kayak gini nih, Boleh, kayak anak begini nih. Nah, iya. enggak. Jadi biar jamaah semuanya tahu. Selamat datang di Haba Podcast, Beb. Siap. Ini Haba Podcast ini sengaja kita bikin buat ngobrol-ngobrol sesaat tapi manfaat insyaallah. Yang kita akan obrolin insyaallah bermanfaat buat umat. Amin. Iya, insyaallah. Amin. Antum asli mana sih, Beb? Ana asli dari wilayah timur, Beb. Dari Timur. Gorontalo. Gorontalo. Boleh, Beb? Kita ngadep ke sini juga Iya. enggak apa-apa. Jadi Kenalin dulu, Beb. Iya, jadi roots kita itu dari Gorontalo, Beb. Jadi anak punya kakek itu adalah guru di Al Khairat, Oh, gitu. Sulawesi Tengah, tepatnya guru tua. Di situ wilayah dakwah kita di Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Beb. Jadi kita itu Al-Haddar dari sana, Beb. Al-Hadarnya sana ya. Al-Hadarnya dari sana. Dan alhamdulillah ayahanda tahun 72, Beb. Modal nekat ke Bandung buat kuliah dan alhamdulillah kerja sampai seperti sekarang ini, Beb. Masya Allah ya. Alhamdulillah, Beb. Di sana tuh di Gorontalo. Ya, Beb. Antum masuk ke Jakarta kapan? Jadi alhamdulillah lahir dan besar di Jakarta, Beb. Lahir besar Lahir di tahun 93, kita sampai sekolah dulu sempat di Gorontalo, SD, SMP kembali lagi ke Jakarta, dan SMA dan kuliah di Australia, Beb. Oh, sempat kuliah di Iya. Australia. Ambil S1. Jadi S1-nya teknik elektro, Beb, di Teknik salah elektro. satu kampus teknik terbaik juga, Beb, alhamdulillah, Oh, di Masya Australia, namanya RMIT. Hmm. Di situ menyelesaikan S1 Bachelor of Engineering Electrical, Beb, dengan honors degree. S2 ana ambil lagi di sini, Beb, ITB, Di MBA. ITB. Dikarenakan banyak orang-orang Indonesia ini nanyain, antum jurusan UI apa ITB? Iya. Kebanyakan, Beb. Kalau di dunia kerja ini kan, ana bilang ya udah S2 ana ambil lagi ITB, dan alhamdulillah, Beb, udah Oh, jadi antum Selesai. karena banyak yang nanyain ITB, antum masuk ke situ. banyak, Beb. Iya, ITB. termasuk pada saat kita lagi berusaha ngurus izin di Kementerian SDM. Ditanya lulusan ITB bukan? Ana bilang bukan, RMIT Australia. ITB dong. Pasti yang disebut ITB. Pasti yang Enggak disebut. UGM, enggak UI. Kebetulan banyak anak-anak teknik yang di SDM itu mindsetnya mereka ITB, Beb. Oh, Jadi kalau ITB. anak teknik nih ITB. ITB ya. Jadi S2 kita ambil ITB dan alhamdulillah, Beb, kita lulus juga dengan predikat terbaik di ITB Masya juga, Allah. Beb. Tahun berapa itu angkatan? Kita untuk S2 kemarin itu pada saat angkatan pandemi. Pandemi. 2020 sampai 2021 tuh kuliah, jadi setiap hari Sabtu Minggu ana luangkan waktu untuk kuliah, Beb. Oh, begitu. Betul, Beb. Luar biasa. Siap. Terus antum apa kegiatan sekarang nih? Jadi saat ini berusaha, Beb. Alhamdulillah sekarang menjadi pengusaha di beberapa bidang usaha, Beb. Ada Oh, di luar bidang biasa. properti, di bidang IT, alhamdulillah di pengadaan barang juga. Dan di tahun 2024 ini, Beb, karena ini kontennya Halo Caleg, izin, Betul. Beb, kita ingin mewakafkan diri kita juga, Beb, untuk umat dan bangsa Berarti Indonesia. selain usaha antum masuk di politik, Masuk di politik, Beb. di partai berarti ya, Saat ini aktif di Partai Golkar, Beb. di Partai Golkar. Iya. Itu apa namanya dari tahun Dari tahun 2020, Beb. 2020. Jadi setelah Pilpres selesai dan setelah usaha sudah berjalan 3 tahun, kita memutuskan bagaimana kita bisa berkontribusi lebih untuk umat di Indonesia dengan pikiran-pikiran yang kita punya, di mana kita harus masuk ke dalam sistem itu, Beb. Oke. Harus masuk ke dalam sistem itu karena kebetulan kita memang dari dulu, Beb, dari masih zamannya sekolah suka baca, suka nulis, termasuk suka baca kegiatan dan nonton kegiatan Habib juga di masa Oke, pandemi. Masya Allah. Bagaimana caranya kita bisa melakukan perubahan kalau kita nggak di dalam, Beb? Oke. Enggak, jadi ana mau tanya, potong sedikit.
Berarti antum sudah usaha, sudah jalan dong. Sudah alhamdulillah Beb. Dari awal, dari nol. Apa lanjutin ada usaha orang tua? Dari nol kebetulan. Dari nol. Jadi ceritanya Beb, Ah. kita punya ayahanda, kita punya CB ini Beb. Ah. Dia memang bilang sama anak-anaknya Ah. bahwa saya ini menginvestasikan ilmu, pengalaman ke anak-anak saya. Cuman pada saat kamu udah lulus, udah S1, jalan sendiri aja. Oh iya. Dimana abis itu ya kita berusaha sendiri Bib. Alhamdulillah kita udah dirikan usaha-usaha ini di bidang IT, bidang pengadaan barang yang alhamdulillah udah berjalan sendiri. Udah jalan. Alhamdulillah udah berjalan. Kok kenapa antum mau masuk politik? Nah, apa motivasinya antum yang udah usaha berjalan, yang udah tenang, kalau dibilang ya udah zona nyaman ya. Ya, Kok bisa ada kepikiran untuk politik? iya. Jadi Bib, politik itu adalah instrumen untuk kita bisa melakukan perubahan-perubahan. Apakah itu hal yang baik dan hal yang buruk, itu bisa dilakukan perubahan melalui kegiatan politik Bib. Maka dari itu ada satu sastrawan dari Prancis, kalau nggak salah namanya Bertolt Brecht Bib. Dia menyampaikan bahwa buta terburuk itu adalah buta politik. Dikarenakan kenapa? Keputusan-keputusan terbesar yang diambil oleh negara kita, oleh pemilik kebijakan merupakan keputusan politik. Jadi harga pangan berapa, harga ini Bib, listrik kita berapa yang Habib bayar setiap bulan, itu adalah keputusan yang diambil atas pertimbangan politik. Apabila tidak adanya orang-orang yang baik di politik, bagaimana ini Bib kebijakan kita ke depan? Maka itu kita ingin berkontribusi di politik dan pikiran-pikiran kita Bib. Seperti yang Ana telah tuliskan ini juga Bib, tentang Koperasi Perumahan Indonesia. Ada juga tentang koperasi konsumsi kita tulis, dan bagaimana pelaku-pelaku usaha bisa meningkat di Indonesia, terutama di wilayah Jakarta dulu Bib, wilayah Ana besar. Itu harus kita ikut aktif di bidang politik Bib. Harus ya? Harus wajib di bidang politik. Jadi memang politik itu sangat berpengaruh dengan usaha kita, apa gimana? Politik tidak berurusan langsung dengan usaha kita, namun politik itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat di general Bib. Jadi apabila ditanya, Pak Fauzan, dengan Anda ikut di politik, apakah usaha Anda akan makin besar? Jawabannya tidak. Apakah Anda bisa membantu banyak orang? Jawabannya iya. Jadi bukan motivasinya bukan buat melancarkan usaha, bukan ya? Bukan, Bib. Tapi buat memanfaatkan orang banyak. Kita ingin lebih luas memberdayakan ekonomi umat ke masyarakat, dan bagaimana kita bisa bantu orang banyak ini Bib. Baik. Dengan kita tidak aktif di politik, susah Bib. Dan itu yang Ana lihat Bib. Ana kebetulan punya keluarga, punya kakak-kakak sebagai pengusaha, pelaku usaha, yang dokter. Dia hanya bisa membantu umat semampunya Bib. Karena usaha tadi. Karena hanya itu yang kita bisa bantu Bib. Iya. Karena Ana nih misalnya berusaha Bib, Ana cuma bisa bantu 5 orang aja Bib. Ya. Tapi dengan Ana di politik, dengan Ana sebagai pemegang kebijakan atau sebagai pengawasan dari sebuah kebijakan, Ana bisa membantu lebih dari itu. Dampaknya lebih luas. Dampaknya bisa lebih luas, dan Ana bisa membuat suatu program yang dirasakan oleh masyarakat luas Bib. Itu harus bisa diambil dengan keputusan politik. Maka itu Ana selalu bilang Bib, sama semua teman-teman. Teman-teman Ana yang masih muda-muda, milenial, Gen Z, ya. itu kita tidak boleh antipati akan politik. Oke. Ini adalah suatu hal yang kita harus perjuangkan demi kebaikan kita dan anak dan cucu kita, Bib. Oke, Bib, antum sudah masuk Gen Z ya. Nih Ana mau kasih tahu Pak Antum, mau tanya juga. Ini kan nanti pemilih kita itu hampir 50% ini. Ya, Gen Z ya. Khususnya juga di daerah DKI Jakarta, dapil antum ini. Ya rata-rata Gen Z sekarang udah mulai mendominasi gitu. Itu apa sih yang buat mereka tertarik gitu untuk ngomongin politik, untuk masuk tahu tentang politik seperti apa sih? Kan mereka taunya politik, berita, capek. Itu tuh. Bagaimana tuh untuk mencairkan itu sehingga nyampe kepada mereka, oh asik ya politik ternyata ya. Nah, seperti apa itu? Jadi ini seperti apa yang kita lakukan dalam melakukan kegiatan pemasaran, Bib. Jadi bagaimana kita bisa melakukan masuk ke merekanya ini tidak dengan cara umum. Jadi Ana sekarang membentuk komunitas namanya Sahabat Fauzan. Oh, Nah, Sahabat Fauzan itu memang kita rutin Bib mengadakan kegiatan sosial
seperti kita mengadakan kegiatan bersama ibu-ibu dan kita juga sama anak-anak kecil dan juga pengantin-pengantin baru Bib dengan sosial Oh, kita. cakep. Dan juga anak-anak muda Bib, anak-anak muda setempat itu kita bikinlah kegiatan misalnya antar bola pertandingan dan lain-lain dan lain-lain. Oke. Masuknya harus dari kegiatan yang ada irisannya langsung sama mereka dulu Bib. Dari situlah baru kita ngomong sama mereka tentang politik, baru kita ngomong sama mereka tentang bagaimana pandangan mereka tentang anggota DPRD, DPRI atau DPD ataupun presiden, karena mereka punya 4 hak pilih nih Bib. Ya, betul. Mereka setiap orang ini punya 4 hak pilih dan juga kalau ada di luar wilayah DKI Jakarta punya 5 hak pilih karena ada DPRD kota atau kabupaten. Ini anak ngobrol sama mereka, antum kenal nggak sama calegnya? Anak bilang kenal nggak? Kebijakan dengan caleg-caleg ini menguntungkan mereka nggak? Jadi anak masuk sama mereka dengan istilah nih door to door namanya Bib. Ajib. Anak door to door, anak ngobrol sama mereka udah sama seperti yang dilakukan sama leluhur kita dulu pertama kali. Oh iya. Jadi dakwah, Bib. jadi hampir mirip dakwah juga ya. Sangat mirip. Contoh gini, kalau dakwah kan ya, sedikit mau kasih tahu. Kalau dakwah ini orang nggak bisa kita langsung suruh sholat. Ya. Kalau orang-orangnya, jadi kita bagaimana caranya mereka cinta dulu, Betul. mereka itu demen dulu. Betul. Nah, dari kata cinta dan demen kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi kita harus kenalan dulu. Iya. Nah, itulah yang antum kerjakan. Itu yang anak kerjakan Bib. Antum- Jadi anda membaginya itu Bib dari mereka tahu dulu tentang politik, mereka aware dulu tentang politik. Bib. Ajib. Habis mereka udah aware tentang politik, baru mereka kan akan bertanya tuh Bib. Baru di situ anak akan menjelaskan bahwa harus kita seperti ini. Anak muda kita harus punya pandangan, kita harus punya kegiatan positif, termasuk budaya Bib. Anak banyak kegiatan kebudayaan. Anak bilang budaya kita ini lestarikan lah. Anak bilang anak ke kampung-kampung Betawi Bib. Anak duduk sama mereka, masuk ke gang 10 menit, duduk di pojok sama mereka, makan nasi ayam bareng kita. Anak bilang sama mereka tentang kebudayaan Betawi. Mereka kalau setiap ketemu sama kita Bib, mereka selalu bilang, Bang Fauzan, dulu engkong ana yang punya tanah di sini. Bang Fauzan, dulu babe ana yang punya ini. Cuman mereka tidak berpikir untuk merekanya seperti apa ke depannya. Ya. Jadi ana bilang sama mereka, Bang, realistis kita bilang. Kita punya anak ke depan. Abang punya anak berapa? Ana punya anak 4. Ini nanti anak-anak bednya mau bagaimana? Ana harus melekin mereka tentang politik, Bib. Sebelum ana menjelaskan tentang visi ana apa, program ana apa. Ana sampai pun menulis, Bib. Tadi kita ngomongin perumahan, ana menulis satu buku tentang solusi kepemilikan rumah melalui koperasi. Ini buku ana tulis Bib dari tahun 2017. Sebelum ana ada interest masuk ke politik, menjadi anggota partai politik yang terlibat di kegiatan politik praktis. Cuman ana udah mikir itu Bib. Ana lagi mikir waktu ana baru balik dari Australia. Kerja sugul di sini, ana bilang gimana ini kita punya rumah dengan gaji segini. Betul. Harga rumah udah goli semua, udah gila-gilaan ini. Ternyata konsep perekonomian kita ini ya memang tidak dilaksanakan dengan baik karena para swasta pada saat kita bikin usaha goal kita adalah untung. Bagaimana kita untung? Sehingga menciptakan gap di pasar adanya ekonomi kapitalisme kita sebutnya Bib. Di mana untuk kebutuhan primer ini harus ada intervensi pemerintah di sana Bib, Ana bilang. Negara harus berperan di situ Bib, Ana bilang. Negara harus berperan. Makanya di tulisan Ana itu bahwa ayo dong negara kita contoh bagaimana di Amerika, di India, di Belanda, di Cina. Ana contohin Bib di semua negara Bib. Ana contohin di buku Ana yang ini Bib, Ana contohin dan bagaimana di Indonesia kita melakukannya. Ana, di bab 5-nya tuh Ana taruh solusinya seperti apa kita. Kita harus punya lembaga keuangan sendiri, kita harus punya perizinan yang mudah. Karyawan-karyawan yang udah bekerja bisa punya rumah. Ana bedel sampai sana Bib. Belum lagi masalah kebudayaan Bib. Orang-orang di masyarakat itu bicara tentang budaya Betawi telah hilang, sekarang udah ada budaya K-pop dan lain-lain. Kita terus Bib semuanya Bib. Jadi Ana hampir setiap weekend itu dari Sabtu dan Minggu dari pagi sampai tengah malam Bib. Oke. Contoh soalnya seperti di mana yang antum udah kerjakan itu? Ini kan antum apa namanya berbicara ya, memaparkan. Nah, ada nggak yang udah antum kerjain? Di daerah mana? Iya. Jadi kalau di daerah mana kegiatan kita ini sudah turun di 5 kecamatan di Jakarta Selatan Bib. Mana aja? Turun di Kecamatan Setiabudi, Siap. Kecamatan Kebayoran Baru, Siap. Kecamatan Kebayoran Lama,
dan Kecamatan Cilandak dan Kecamatan Pesanggerahan. Tuh dengerin. Jadi kalau antum-antum semuanya yang ada di daerah situ bisa langsung nanti bergabung ya. Terus Iya. Nah, dari 5 kecamatan ini, Bib, dengan komunitas Sahabat Fauzan yang Anda bentuk, Sahabat Fauzan ya. dengan komunitas Sahabat Fauzan, Anda membantu menyelesaikan permasalahan dasar mereka. Dan yang anak-anak muda ini kita rangkul buat mereka bagaimana bisa berwirausaha. Ajib. Jadi seperti yang salah satu produk-produk F&B-nya juga tadi, Bib, misalnya ada roti keset, salah satu binaan kita yang dari dulu, Bib. Oh boleh tuh. Coba dong tolong ambilin sama air minumnya, ini nggak ada minumnya nih. Iya. Ya terus Bib. Ada juga produk-produk ataupun alat kesehatan lainnya, Bib, yang kita emang udah kolaborasikan ke sana. Jadi kita memang udah menjalankan ini, Bib. Sudah menjalankan Sudah menjalankan ini. Jadi kayak di Pesanggerahan misalnya, di Petukan Selatan, di Petukan Utara, mungkin di Petukan Utara bahkan Anda membuat suatu komunitas, Bib, namanya KUW, Komunitas Usaha Warga, Anda bilang. Wajib. Jadi minggu lalu Anda baru dari sana, Bib, dengan 60 UMKM di Petukan Utara, Bib. Kumpul semua. Kumpul semua, Bib. 2 minggu lalunya di Bintaro lagi. Kumpul lagi semua di situ. Antum Bintaro juga masuk? Masuk, Bib. Jadi Anda pada saat turun di situ, Anda ngobrol sama masyarakat, mereka senang banget. Dan mereka ngira Anda udah jadi anggota dewan, Bib. Ya karena antum sebelum jadi aja udah punya program. Sebelum Anda jadi, Anda bilang, Pak, ini kok Bapak udah melaksanakan ini. Padahal anggota dewan terpilih aja tidak pernah melakukan ini. Kita bilang, Bu, saya telah melaksanakan seperti ini sudah dari saya sebelum niat maju menjadi caleg. Cuman pada saat saya maju menjadi caleg, saya lebih memfokuskan di wilayah yang saya maju. Saya bilang ke masyarakat. Jadi alhamdulillah, Bib, penerimaan masyarakat sangat baik. Oh gitu. Alhamdulillah penerimaan masyarakat sangat baik dan alhamdulillah lancar lah, Bib. Dilancarkan lah jalan kita. Tapi kan itu boleh untuk bilang penerimaan masyarakat sangat baik. Ada juga kan paradigma di masyarakat itu kalau ketemu caleg, itu mengantisipasi seperti Bib. Wah di caleg nih, maunya cuman mau dapat suara doang. Nah itu gimana, Bib? Kalau bagian ada maunya aja datang, nggak ada kabur. Itu paradigma, Bib. Itu maksudnya itu sudah menjadi rahasia umum. Betul. Nah antum untuk mengatasi itu gimana? Untuk mengatasi itu, Bib, itulah yang kita harus lakuin. Kita lakukan sesuatu dulu, baru kita berbicara, Bib. Karena bahasanya di masyarakat ini sama. Ini caleg dari partai A, partai B, partai C, partai D. Mereka melakukan suatu hal yang sama aja. Setiap turun sama kita ngobrol, minta dicoblos, minta dipilih. Betul. Cuman seperti apa? Dan alhamdulillah, Bib, di salah satu wilayah kita, misalnya di Kecamatan Setiabudi, kita itu kan juga memang telah menjadi pengurus masjid di situ lama, dan kita dari kecil dan besar di sana. Syukran kasihan, Bib. Jadi banyak warga yang udah kenal. Oh, ini Pak Fauzan nih. Dulu saya sama Pak Fadil udah berhubungan dari dulu, dari 15 tahun yang lalu. Di Bintaro, oh saya juga sama keluarga Pak Fauzan dari dulu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Bintaronya di mana, Bib? Bintaronya itu kita turun di beberapa RW di situ, Bib. Kalau nggak salah ada RW 13, ada beberapa RW di situ, Bib. Oh. Cuman masuk di wilayah Bintaro yang berada di Kecamatan Pesanggerahan. Pesanggerahan, ya. Iya. Banyak RW 2 apa kalau nggak salah. Ada ya? Iya. Jamaah kita di situ? Oh banyak. Nanti kita sosialisasi di situ. Alhamdulillah. Terus, Bib? Jadi dan kita pada saat turun, Bib, kayak kemarin kita di Petukan Utara, pada saat kita kebetulan di Petukan Utara itu di Masjid Al-Falah sholat subuh berjamaah di situ, Bib. Kebetulan kita alhamdulillah biar memang pengusaha yang memang goalnya adalah mencari keuntungan di dunia ini, cuman kita tidak pernah meninggalkan urusan akhirat kita juga, Bib. Oh harus dong. Jadi pada saat ana subuh di sana, Bib, ana juga ketemu sama Habaib juga, dan Asegaf juga, Bib, tinggal di sana dan lain-lain memekam. Jadi dia usaha. Dia tidak berusaha, dia mungkin melakukan dakwahnya dia untuk di lingkup warga situ, RT dan RW-nya sana aja lah. Cuman dia nggak keluar sampai dakwah ke kelurahan-kelurahan dan kecamatan dan kota lain, Beb. Tapi pasti dakwah dia. Dia Habib lokalnya di sana. Masya Allah. Kita pada saat ketemu banyak yang nggak nyangka ternyata banyak irisan-irisannya kita di sana, Beb. Dan mereka waktu ketemu, oh ini Pak Fauzan ini yang dulu pernah sama kita, sama Pak Fadil begini. Jadi alhamdulillah dimudahkan, Beb, oleh Allah. Dan saya selalu bilang sama teman-teman, dan itu saya udah lakukan sekarang, Beb. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena kita tidak akan tahu, Bib, kapan itu akan baliknya. Apakah itu dalam waktu singkat, cepat, ataupun lama. Kalau yang anak ini kan dalam waktu lama nih, Bib.
Iya. CB ana ngelakuin 15 tahun Yang lalu. Bib. Iya. 20 tahun yang lalu Bib. Ketemu sama Habib Assegaf yang anak ketemu itu Bib. Ternyata implikasinya baru sekarang. Jadi ana bilang sama teman-teman, kita nggak akan pernah tahu ini Bib. Yang harus diyakinin bahwa pasti perbuatan baik itu akan datang feedback baik juga. Betul Bib. Kapan waktunya, Iya. ada yang cepat, ada juga pokoknya Iya. pasti seperti ya busur panah yang sudah terlesat Betul. dari itunya pasti dia akan sampai. Iya. Dan kita di electrical engineer juga diajarin, apa yang masuk pasti akan keluar. Apa yang itu udah ada hukum alam energinya lah Bib. Begitu ya. Foto Habib sambil minum Masya Allah. Habib jazakallah khair. Ini nih Habib muda ganteng ya nggak? Udah gitu entrepreneur usaha, dan besok tahun 2024 akan maju di dapil mana Bib? Dapil 7 Dapil 7 Jakarta Selatan Bib. Jakarta Selatan. Jadi harus ingatnya DPRD DKI Dapil 7 Bib. DPRD DKI Dapil 7 Jakarta Selatan. Betul. Ya nggak, jamaah Habib dong tolong ya, nanti yang mau denger ini Dapil 7 DKI mana sih Bib tadi? Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Baru, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama. Kebayoran Lama nih pengajian anak Al Hidayah banyak di situ. Kebayoran Lama terus Kebayoran Lama padat banget Bib. banget banget ya. Padat banget Bib. Kebayoran Di Lama. setiap kelurahan itu Ah, mungkin ada pengajian besarnya Bib. ah. Ana nih dulu Ana punya jidi itu yang Habib Umar itu tinggalnya di Peninggaran Kebayoran Lama. Saya sekolah situ ya. Iya iya. Saya sekolah di situ insya Allah. Terus Beb, terus di situ ya. Sama Cilandak dan Pesanggerahan. Cilandak sini dong ya. Iya. Cilandak sini nggak jauh Cilandak di. dekat sini. Hah? Iya wilayah situ ya. Mudah-mudahan insya Jadi Allah. ada siapa? 34 kelurahan Bib. 34 kelurahan ya. Betul. Ya mudah-mudahan. Dan itu sudah solusiasi antum semua. Sudah masuk yang tadi itu. Ana terus turun Bib. Terus turun Cuman ya? tidak pernah rambah tetap semua wilayah. Karena kita ini dikedepankan oleh 800.000 mata pemilih Bib. Di mana di sini ada 295 RW. Hampir 300 RW Bib. Di mana kapasitas kita kalau door to door seharian paling cuma 2 RW Bib. Betul. Jadi belum merambah ke semuanya, cuman kita sudah bergerak terus ini Bib. Kita Bismillah. bergerak terus, kita membuat komunitas di bawah, dan alhamdulillah setiap kita turun itu dia Bib yang saya bilang Bib. Karena kita melakukannya dengan baik, niat kita juga baik Bib. Dan kita juga alhamdulillah punya track record, itu penting sekali juga Bib. Track record. Untuk podcast Habib, bahwa penting juga untuk caleg yang hadir ini Bib memiliki track record yang baik. Betul, Bib. Itu betul. nomor 1 Bib, track recordnya baik Bib. Track record kita alhamdulillah baik, kita tidak pernah berbuat yang buruk-buruk Bib. Jadi alhamdulillah penerimaannya cukup baik Bib. Apa sih yang antum rasakan ketika turun ke bawah itu, rintangan-rintangan sebagai caleg itu? Kalau tadi paradigmanya begitu, mau aja nih ada maunya baru datang, apalagi selain itu? Jadi rintangan utamanya Bib. Iya, rintangan utamanya apa? Jadi rintangan utamanya kita pada saat turun itu, kita dihadapi oleh praktek, saya bilang praktek politik yang telah ada ini adalah praktek kalau bahasanya kemarin di media yang ramai itu Bib, nomor urut berapa dan berani berapa. Nah, itu Bib. Itu ada di masyarakat. Itu, Ini kita lagi mencari kata-kata paling tepatnya, cuman itu yang ada di masyarakat Bib. Iya. Jadi nomor urutnya berapa dan bawahnya tulisannya Wani Piro. Waduh. Itu yang terjadi Bib, stigma di masyarakat. Karena mungkin yang kita sebutnya masyarakat ini juga tidak mendapatkan, saya bilang Bib. Makanya di sini perlu peran Habib juga di sini Bib. Baik. Untuk masyarakat mendapatkan caleg-caleg yang memiliki kompetensi dan memiliki akhlakul karimah Bib. Betul. Itu Bib, dua ini dulu Bib. Salah satu peran anak ini, anak mengadakan konten adalah Halo Iya. Caleg. Ya insya Allah yang sudah duduk di sini betul-betul yang sudah Iya. direkomendasikan oleh anak, dan Iya, insya Allah anak tahu rekam jejaknya, Masya Allah. dan insya Allah baik. Tapi Iya. paling tidak juga harus ada Bib, ketika mereka itu tahunya nomor berapa dan Wani Piro. Nah kita harus menghapus ini Iya. dengan cara apa ya? Program antum. Betul.
dikalahkan dengan program antum dan itu harus real. Betul. Harus nyata. Betul. Ternyata benar-benar manfaat buat kita ya. Betul. Dan masyarakat saya harus coblos dia karena dia ini benar-benar Iya. punya program, Betul. punya visi dan misi yang benar Iya. dan tidak hanya cuman kata-kata, Iya. tapi actionnya sudah ada yang antum tadi kerjain tadi. Betul, Bib. Dan Ana juga didudukin Bib sama CB. Heeh. CB dudukin Ana. Heeh. Zan, antum serius mau maju di Jakarta Selatan? Oke, terus? Serius Ana bilang, Ana udah mau maju. Ana bismillah, niat Ana bagus. Ana bilang, Ana mau menjadi pelaku sejarah di sini. Ana bilang, Wajib. Ana bukan mau hanya jadi. Ana bilang, Ana mau jadi pelaku sejarah. Habis itu ya udah dia bilang, kalau dengan itu ya Ana support kata dia. Cuman antum harus ingat juga kata dia, Beb. Karena dikasih tahu sama dia, udah di warning. Antum kalau mau pakai nama Fadel Muhammad, jangan kalah. Iya. Karena Ana udah 4 kali maju, alhamdulillah nggak pernah kalah. Jadi antum pakai nama Fadil Muhammad nggak boleh kalah. Ana bilang siap insyaallah. Jadi Ana udah di ultimatum Beb, sama ayahanda. Tapi memang harus keyakinan harus kuat. Iya. Siapa benar? Walaupun itu kita ini bisa sendiri, ya enggak? Tidak tanpa embel-embel ayah kita, tapi kita sudah menunjukkan kan program-program kita. Betul, Beb. Dengan yang antum udah jalankan selama ini adalah satu poin tersendiri buat antum Fauzan. Dan insyaallah anak support insyaallah. Insyaallah Beb. Insyaallah anak support, anak doakan, anak siarkan, anak kasih tahu ke tempat yang mungkin anak ngajar-ngajar di situ. Karena memang kalau kita salah memilih, urusannya repot lagi. Dampaknya sangat besar Beb. Iya, bahkan untuk majelis taklim juga dampaknya besar juga. Untuk kegiatan keagamaan kalau kita salah pilih yang tante bilang. Di atas itu yang menentukan. Di parlemen itu. Makanya harus banyak suara-suara yang baik di sana. Karena suara-suara yang baik itu yang menentukan masyarakat. Betul? Betul Beb, setuju. Luar biasa. Ajib juga nih kita ngobrol-ngobrolnya Beb. Sambil minum dulu dah, ya nggak? Boleh kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ada nggak Beb? Pertanyaan dari luar Beb? Belum ada. Paling tidak kita nih harus membuka Beb. Ya. Mindset dari Gen Z dan milenial. Betul. Ada Ini, program satu lagi Beb, Ana mau mencontohkan. Kebetulan kita minum Le Minerale Beb. Ya, gimana tuh? Le Minerale ini adalah produk punyanya Nestle. Nestle. Ana ini kan Beb membuat suatu konsep ekonomi keumatan. Dasarnya melalui koperasi. Koperasi. Kenapa koperasi? Karena koperasi bisa melakukan pengendalian harga pasar Beb. Betul. Seperti contoh misalnya Beb, antum Beb beli Le Minerale Beb, ini Beb, antum beli di supermarket di bawah Beb, itu harganya misalnya Rp5.000 contohnya satu botol. Tapi kalau antum memiliki market 100.000 orang, antum bisa duduk lagi Beb sama Le Minerale, gua bisa beli nggak di harga bukan 5.000 lagi tapi 3.500. Dia pasti akan jawab iya. Itulah dasar konsep koperasi Beb. Ekonomi keumatan yang Ana bilang founding father negara kita udah melakukan ini Beb. Betul. Dan di negara lain udah dilakukan belum Zan? Udah Beb. Di Singapura mereka melakukan itu. Kita kalau ke Singapura Beb, kalau antum ke Singapura Beb, antum ke beli ke supermarket misalnya ke 7-Eleven atau ke supermarket NTUC-nya mereka, harganya jomplang Beb. Antara 7-Eleven lebih goli, ini lebih rohis jauh yang di supermarket Beb. Padahal mereknya sama. Padahal mereknya sama. Karena NTUC adalah konsep koperasi, konsepnya melalui konsep koperasi dia Beb. Apakah itu konsep koperasi karyawan besar? Kalau NTUC koperasi karyawan Beb. Mereka sampai punya gedung sendiri sehingga mereka bisa melakukan namanya pengendalian harga pasar Beb. Dan ini hal yang kita tidak bisa tutup mata Beb. Karena kebijakan politik inilah yang menciptakan harga pasar. Begitu Beb. Oh gitu ya. Begitu. Terus kalau mau diterapkan di Indonesia seperti apa contohnya? Itu kalau untuk diterapkan jujur Bib, ini harus bos-bos ini Bib. Maka ini sampai di level makroekonomi di tingkat presiden dan para menteri. Oke. Kalau kita di DPRD DKI Bib, kita menjualkan kebutuhan pokok warga DKI Bib. Ya. Dan juga kepemilikan rumahnya mereka bagaimana Bib. Dan juga bagaimana mereka ini melek alias punya digital hub di setiap kelurahan Bib. Itu yang Ana perjuangkan Bib. Tapi kalau ekonomi besar ini Bib, ini yang harus datang ke sini baca pres Bib. Sekali lagi, Masya Allah. Sekali lagi Anda mau tanya Pak Antum. Antum di DPRD itu memperjuangkan apa? Biar mereka tahu. Jadi di DPRD DKI Bib. Di provinsi DKI ini. Ini udah langsung antum di sana aja berarti insya Allah doanya ke sana. Insya Allah, amin. Jadi
Jadi pada saat kita duduk di DPRD DKI, Iya. pasti kita akan memperjuangkan beberapa hal utama. Mm-mm. Pertama di bidang kesehatan, Bib. Kesehatan. Kita pastilah ingin memberantas kesehatan dan kita juga ingin memperjuangkan, Bib, Betul. kesehatan gratis, Bib, untuk masyarakat di bawah ini, Bib. Betul. Dan ini dilakukan di negara lain, Bib. Di DKI mampu, Bib, anggarannya Bib. Anggaran di Provinsi DKI 86 Bib. Antum udah ada belum program kesehatan itu? Program kesehatan yang kita jalankan sekarang semampunya kita, Bib. Jadi hampir setiap bulan Ana berkomunikasi dan membantu ibu-ibu dan anak stunting, Bib. Luar biasa. Mantap. Jadi Ana ini, Bib, biasa. mungkin minggu depan Ana izin kirim di WhatsApp Boleh? fotonya bahwa ini, Bib, insya Allah ini masyarakat yang 300 masyarakat yang telah Ajib, kita tampilin aja terus. Jadi ini kegiatan yang telah kita lakuin. Jadi stunting ya, ibu-ibu anak-anaknya. Stunting. Ada juga warga-warga yang tidak memiliki pekerjaan, termasuk dari yang muda sampai tua, itu kita bantu, Bib. Dibantu dalam hal? Ya dalam hal kalau yang saat ini kegiatan Sahabat Fauzan ya bantu dalam bentuk seperti pangan murahnya lah buat pangan mereka, murahnya. Seperti beras, minyak dan lain-lain. Jadi kita sebagai caleg bisa mensubsidi itulah dengan niat baik kita, Bib. Dan kalau kita di dewan itu, Bib, sangat banyak ini, Bib. Mau dari kegiatan Tadi kesehatan. Oke, ekonomi tadi. Olahraga juga ada juga, Bib. Olahraga. Pasti kita ingin membuat poros olahraga baru lah di setiap wilayah di level kelurahan, Bib. Begitu juga tentang koperasi, Bib. Koperasi. Ana pengen di setiap RW sampai level RW nih, Bib, bukan hanya kelurahan, kecamatan dan lain. Mereka punya koperasi sendiri, Bib. Jadi mereka bisa tahu warga-warganya yang menjadi pelaku usaha, bisa di scale up, kita bahasanya, Bib, UMKM naik kelas. Bisa juga dapat mentoring, bisa juga dapat sumber pembiayaan modal. Dan juga yang terakhir, Bib, Ana pengen mengedepankan santripreneur. Santripreneur ini konsep yang belum pernah ada di seluruh provinsi, Bib. Di Indonesia belum pernah ada. Ini baru konsep yang Ana lagi mikir, Bib. Dan Ana akan bekerja sama juga dengan Badan Zakat Nasional level Provinsi DKI. Oke. Ana pengen bilang bahwa bagaimana kita bisa menciptakan banyak santripreneur sehingga ini bisa meningkatkan ekonomi keumatan mereka pastinya sebagai penerima zakat, dan juga mereka bisa berkembang, Bib, sampai menjadi pemberi zakat. Oh, dari menerima jadi pemberi. Jadi menerima jadi memberi, Bib. Ana pengen membuat konsep itu, Bib. Ini masih dalam proses konseping terus, Bib. Jadi Ana kalau di rumah, siapa objeknya? Yayasan apa majelis taklim apa pesantren? Jadi jadi objeknya ini adalah santri yang lulus dari pesantren dan yang ingin berwirausaha. Oke. Cuma mereka bingung ini, Bib. Mereka cuma modalnya mau. Mereka cuma punya modal serius. Ana pengen menerapkan itu, Bib. Antum bikin wadahnya? Ana pengen bikin wadahnya ke para orang-orang ini yang mau gitu, Bib. Contohnya gimana, Zan? Lu punya nggak sih contoh dekat lu? Ya, betul. Contoh dekat lu punya nggak sih? Ana nggak usah jauh-jauh, Bib. CB Ana sendiri, Bib. Beliau besar di Al Khairat, keluarga kita keluarga Al Khairat, karena backup atau intervensi bahasanya. Intervensi dari swasta atau pemerintah, dia bisa besar, Bib. Jadi kita rasa bahwa akan banyak masyarakat yang bisa besar dengan program seperti ini, Bib. Oke. Begitu, Bib. Sudah mulai dikerjakan? Belum? Kalau yang santripreneur masih proses, Bib. Insyaallah kalau bisa kita konsepin bersama ke depannya juga bagus ini. Bismillah, kita kolaborasi. Ini kita masih mengkonsepkan terus ini, Bib. Konsep santripreneur ini bagaimana ini juga tidak melanggar undang-undang, ini sesuai syariat, ini tidak, ya tetap win-win semuanya lah, Bib. Kita masih dalam proses konseping ini, Bib. Iya. Jadi kalau Ana dengarkan sampai saat ini berarti antum tidak hanya janji-janji doang ya. Iya. Jadi sudah ada program-program yang dijalankan ya. Luar biasa, Pak Mirsa. Alhamdulillah, Bib. Itulah kita, Bib. Kita juga aktif banyak di banyak organisasi kan, Bib, dari sebelum-sebelumnya. Ana aktif di HIPMI, di Kadin, di organisasi kepemudaan lain, di HIPI. Di HIPI juga ya. Di lain-lain banyak, Bib. Di KNPI, DPP kita aktif semuanya, Bib. Alhamdulillah. Termasuk di Robitoh juga. Oke, Masya Allah. Sebagai anggota Robitoh. Jadi
kita emang suka Beb bersosialisasi, berorganisasi, selama itu bisa melakukan suatu hal yang baik aja Beb. Amin. Karena ya itulah Beb, saya bilang Beb, bahwa kita ini bisa naik dengan kita bisa berbuat baik. Ya mudah-mudahan orang-orang yang seperti antum, orang-orang baik benar-benar disupport juga sama orang-orang baik juga, sehingga redhonya Allah turun ya. Siap, Beb, Niat baik antum, niat untuk memberikan terbaik untuk umat, khususnya di daerah DKI Jakarta, dapil-dapil antum itu semuanya terbukti. Siap. Ya, terrealisasi. Ya, ana cuman doa dan juga support, insyaallah kita sosialisasikan ke jamaah. Mudah-mudahan abang kita ini, Abang Fauzan Al-Haddar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya. Syukuran, Beb. Apalagi kira-kira yang bisa di-share di sini, Beb? Ana ini juga Beb pengen juga berkolaborasi nih Beb. Bahwa anak-anak muda sekarang ini Beb. Nah, anak muda nih, Beb. Benar, Beb. Pengusaha muda juga Beb. Pengusaha muda. Ya kita nih anak di HIPMI, Iya. di HIPI dan teman-teman semua yang datang teman-teman ini, bahwa mereka ini perlu yang disebut role model Beb. Betul. Dalam berusaha Beb. Ana pengen juga Beb kalau bisa Beb dari podcast ini Beb. Betul, boleh. Dan juga kegiatan dakwah Habib. Betul. Bahwa bagaimana masyarakat semua ini tahu Beb, bagaimana Rasulullah sebagai role model kita dalam berwirausaha Beb. Dari sisi ini banyak sekali masyarakat ini yang belum paham untuk itu Beb. Benar. Terkait mereka belum paham bahwa Rasulullah telah menjadi pedagang dari usia 11 tahun, dia ikut sama pamannya sebelumnya, sampai apa ini semua, banyak masyarakat itu yang masih belum tahu Beb. Betul. Mereka hanya tahu Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, mereka bersolawat, cuma mereka tidak tahu histori ini Beb. Yang mereka harus tahu bagaimana Nabi Muhammad pernah, saya bilang tadi Beb, quote and quote di sebagai pimpinan kota Madinah. Ini sekarang kan seperti wali kota Beb, ini seperti politik juga Beb. Iya betul. Ini adalah kegiatan politik, bagaimana Rasulullah di sana. Ini sangat penting diangkat Beb. Karena masyarakat harus tahu bahwa perjuangan Nabi Muhammad itu sampai beliau dijuluki atau dianggap sebagai Rasul yang sangat amanah di kalangan pada saat itunya Beb. Itu ada value yang harus mereka paham Beb. Itu sangat-sangat penting Beb. Dan menurut Anda Beb, dengan kegiatan podcast yang Habib laksanakan, ini namanya kita sebut multiplier effect ini Beb, pahalanya juga Beb. Amin. Dan juga impact untuk masyarakatnya Beb, dengan mengangkat ini Beb. Melihat ya. Iya. Apalagi antum bilang tadi bahwasanya Rasulullah ini adalah role model bagi segala profesi. Segala profesi Beb. Apa profesi kita? Kita sebagai pelajar, ya Rasulullah pun pelajar. Betul. Apa profesi kita? Kita sebagai pengusaha, Rasulullah pun pengusaha. Betul. Apalagi kita sebagai tentara, Rasulullah juga pejuang dan tentara. Apapun profesi kita harus role modelnya Nabi. Begitu ya? Ahli strategi perang. Ahli strategi perang. Ini ahli strategi pertahanan juga ada yang mau maju. Ya. Dia harus role model. Jadi baca pres kita harus role modelnya Rasulullah. Harus. Karena sangat luar biasa di situ. Betul. Tapi memang harus paham itu. Cari orang yang paham supaya diarahkan bagaimana Rasulullah cara berperangnya, bagaimana Rasulullah cara berusahanya, berwirausaha. Luar biasa. Betul. Luar biasa pikiran antum ini, luar biasa mencerahkan umat bahwa siapapun kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Mungkin role model kita. Mungkin antum juga begitu kali ya, maksudnya antum berusaha bagaimana? Saat ini membuat role model Nabi Muhammad SAW, dan pelajari juga Bib. Bagaimana kita bisa berniaga dengan baik, bagaimana kita bisa mengatur strategi dengan baik, bagaimana kita bisa saya sebutnya kita memiliki rekanan-rekanan yang baik juga, sahabat-sahabat baik. Itu kita udah cuma mencontohkan Bib. Biarpun masih jauh dari kata sempurna, cuman kita tetap berusaha dan kita juga tetap melakukan ini Bib. Jadi di usaha Anda lakukan, di politik Anda lakukan, di semua Anda lakukan, pure itu Bib. Dan Bib, tambahan lagi sedikit lagi nih Bib. Ini menarik Bib. Mungkin suatu saat CB juga bisa diajak ini Bib. Beliau itu Bib pada saat periode kedua menjadi gubernur, kan dia dapat rekor muri itu Bib. Betul. 86% menangnya Bib dari 3 calon gubernur. Iya, tahu Anda dengar itu. Nah, kalau Habib tahu Bib, kegiatannya di Gorontalo apa yang beliau bikin? Apa tuh? Beliau itu membuat kegiatan, ini kegiatan provinsi Gorontalo ini Bib. Dia membuat kegiatan namanya Gorontalo bersolawat Bib. Luar biasa. Jadi orang nanam padi dengan bersolawat. Oh. Orang
mancing ikan dengan kegiatan bersolawat. Dia membuat kegiatan Gorontalo bersolawat, Bib. Jadi pada saat beliau menjadi gubernur itu memang kita disebutnya jadi Serambi Madinah. Oke. Dan saya lagi berpikir, Bib, ini bukan tidak mungkin, Bib. Apabila pemimpin-pemimpin kita yang ke depan, anggota-anggota dewan kita yang ke depan paham tentang kebesaran Rasulullah dan mereka bisa mengimplementasikan ini, Bib. Bukan tidak mungkin, Bib. Indonesia ini negara emas yang udah majunya luar biasa. Luar biasa. Karena itulah esensinya kita, Bib. Ekonomi koperasi, gotong royong, dan kita harus punya role model, Bib. Tuh. Role model kita ini Rasulullah SAW. Itu udah yang paling terbaik, Bib. Anda lihat, Bib. Masya Allah. Mudah-mudahan antum bisa juga kerjain itu, Bib. Kita berikhtiar terus ini, Bib. Bersolawat tadi itu mensolawatkan masyarakat dan dan juga kalau bisa kita bikin acara, Bib. Dapil antum peninggalan bersolawat atau bintara bersolawat atau bersolawat, nanti kita ramaikan itu, Bib, ya enggak? Di satu waktu. Terus terakhir, Bib, sebelum luar biasa, kita sudah lama juga, kita hampir setengah jam lebih. Ana mau tanya sama antum nih, nanti ini bukan janji, tapi harapan antum ketika antum sudah dilantik atau sudah duduk di DPRD dapilnya antum. Apa sih buat mereka nih, harapan mereka apa sih yang antum mau kasih kepada mereka semuanya yang tadi udah dijelaskan keumatan, lebih eksplisit lagi, Bib, apa tuh kira-kira? Iya. Jadi, Bib, untuk masyarakat. Untuk masyarakat ini kita ingin tidak adanya jembatan dulu, Bib. Karena perannya anggota dewan itu adalah jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintahan. Mereka sebagai people representative. Kita ingin membuat sebuah sistem, Bib, juga. Ini ada lagi bentuk jalankan juga, Bib. Antara masyarakat dan pemerintahan ini supaya gapnya ini makin ringan. Gap itu. Jadi mereka paham tentang program kesehatan yang ada, program pendidikan yang ada, program UMKM yang ada. Karena program kita udah banyak, Bib. Ada namanya Jobpreneur, ada apa. Cuman kadang memang sosialisasinya terbatas. Oke, ada potong sedikit. Ada gap. Nah, antara masyarakat dengan yang sudah jadi dewan itu kadang-kadang suka ada gap tuh, Bib. Sangat itu banyak. Gimana caranya antum kira-kira begitu nggak nanti kalau udah jadi, Bib? Itu gimana teleponnya atau terima masyarakat gimana, Bib? Bib, insya Allah untuk itu, Bib, saya berani jamin, Bib, udah terjadi. Tadi bilang, Bib, Fadil Muhammad pada saat berbicara sama Ana, Bib, dia bilang, Zan, ingat, Zan, harus selalu dekat dengan masyarakat. Ajib. Ana dari gubernur periode pertama, kedua, pindah ke DPR, pindah ke DPD, selalu mendapatkan suara tertinggi, kata dia. Karena kenapa? Karena kita dekat dengan masyarakat. Hilangkan gap itu. Apabila sekarang you mau mendevelop sistem ataupun tidak, offline pun tetap dekatlah dengan masyarakat. Membantu dong, Bib, kalau begitu. Kita membantu, Bib. Itu sangat-sangat membantu, Bib. Karena banyak masyarakat ini yang perlu bantuan anggota dewan. Sangat perlu, Bib. Kayak misalnya di sini wilayah di kota mana atau di kecamatan mana, kita harus tahu ini, Bib, dewannya siapa, Bib, yang bisa bantu urusan kita dan lain-lain. Itu yang dulu tidak ada. Ini gap ini masih sangat besar, Bib. Sehingga di masyarakat ini mereka sudah cukup skeptis dengan politik. Betul. Jadi itu peran pentingnya, Bib, kita di sana, Bib. Siap, berarti antum insya Allah ya welcome kepada masyarakat ya. Insya Allah, Bib. Bismillah. Dan tambahannya lagi, Bib, tadi, Bib, jangan dilupakan itu kegiatan bersolawat. Bersolawat itu ya. Karena itu udah ada dalam Quran itu, Bib. Siap. Dan ayatnya Habib. Ya, apalagi sekarang mau masuk bulan Maulid ya, bulannya Nabi Rabiul Awal, kita perbanyak salawat. Nanti yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak salawat. Aktsiru minas salati alayya fa inna aqrabakum alayya aktsarukum salatan. Perbanyaklah salawat kepadaku, nanti yang paling dekat dengan aku adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tambahin satu lagi boleh, Bib? Fadhol, silakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Itu ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti kita kalau salawat ngikutin Nabi, ngikutin Allah, maksudnya ngikutin Allah, ngikutin malaikat. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, semua yang beriman maka bersalawatlah kepada Nabi. Mudah-mudahan podcast ini bisa manfaat dan juga bisa tersampaikan kepada Gen Z, milenial dan semuanya dah yang dengar. Mudah-mudahan antum, Bang Fauzan, Habib Fauzan, mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan insya Allah ana doakan, ana support dan juga ana ajak semuanya antum, pokoknya
Insya Allah yang duduk di sini itu insya Allah orang-orang yang baik insya Allah. Amin. Insyaallah, amin. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Kita terima Mudah-mudahan kasih, kita ketemu lagi. Insyaallah Jangan cuma silaturahmi. sekali. Insyaallah Amin. silaturahmi terus. Amin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fi subhanakallahumma tahiyatun fi salam wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.